Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal ulangan atau sumatif mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI dan Budi Pekerti. Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama, Kurikulum Merdeka Belajar. Babnya adalah bab yang pertama, dibahas pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Petunjuk yang pertama, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Ayat-ayat berikut yang bukan merupakan ayat tentang perintah menjaga kelestarian alam adalah surat ... Ar-Rum ayat 41 itu berhubungan dengan perintah menjaga kelestarian alam. Az-Zukhruf ayat 13 itu perintah juga menjaga kelestarian alam. Yang C, Ibrahim ayat 32 itu adalah perintah juga untuk menjaga kelestarian alam. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu Al-Fatihah ayat yang ke-6. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan ayat rumpang berikut. Wa anzala minas samai ... Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat rumpang di atas adalah ... Yang A, as-samarati, B, ma'an, C, wal ardo, D, rizqan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, sehingga kalimat yang tepatnya menjadi ayat lengkapnya menjadi seperti ini. Wa anzala minas samai ma'an. Selanjutnya yang ketiga, surat Ar-Rum ayat 41 menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di alam semesta merupakan akibat dari ... Pilihannya A, siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, B, alam semesta yang sudah tua, C, perilaku manusia, dan D, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban yang tepat adalah karena C, yaitu perilaku manusia. Soal nomor 4. Perhatikan kutipan ayat berikut. Yang pertama, dhaharul fasadu. Yang kedua, fil barri wal bahri. Yang ketiga, rizqal lakum. Dan yang keempat, ala duhurihi. Bacaan ro tarkik pada kutipan tersebut terdapat pada nomor ... A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Kalau tarkik itu berarti dibacanya adalah tipis, yaitu pada ayat fil barri wal bahri dan rizqal lakum. Soal nomor 5. Perhatikan ayat rumpang berikut. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat rumpang di atas adalah ... Lafalnya. Oh, ini adalah arti dari kata fil barri. Fil barri itu artinya ... Pilihannya adalah A, daratan, B, lautan, C, sungai, dan D, langit. Jadi yang tepat adalah yang A, yaitu daratan. Jadi kata fil barri ini artinya adalah daratan. Nomor 6. Lafaz berikut yang berarti menundukkan adalah ... A, tadhkuru, B, subhana, C, muqrinina, dan D, sakhara. Maka jawaban yang tepat yang menundukkan itu artinya sakhara. Soal nomor 7. Perhatikan kutipan ayat berikut.
Yang pertama, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Yang kedua, wa sakhkhara lakumul fulka litazriya fil barri bi amrih. Yang ketiga, Allahu ladzi khalaqas samawati wal ard. Dan yang keempat, wa sakhkhara lakumul anhar. Urutan bacaan Quran surat Ibrahim ayat 14 yang benar adalah titik-titik. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu 3, 1, 2, 4. Jadi bacaan yang lengkapnya adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Selanjutnya, wa sakhkhara lakumul fulka litazriya fil barri bi amrihi. Dan yang kata selanjutnya adalah wa sakhkhara lakumul anhar. Soal nomor 8. Perhatikan potongan ayat berikut. Litastawu ala duhurihi. Bacaan roh pada potongan ayat tersebut dibaca titik-titik. Pilihannya A tafhim, B tarqiq, C gunnah, dan D qalqalah. Jadi kalau pilihan roh itu antara tafhim dengan tarqiq, dan untuk kata pada kalimat duhurihi itu dibaca tafhim, artinya tebal. Soal nomor 9. Berikut yang merupakan akibat rusaknya alam adalah titik-titik. A. Musim yang tidak menentu, B. Gunung meletus, C. Banjir karena luapan air sungai, dan D. Polusi udara. Maka jawabannya adalah D. Polusi udara. Soal nomor 10. Perhatikan kutipan potongan ayat berikut. Lihat liyudiqahum ba'dallazi amilu. Pernyataan berikut yang merupakan makna dari kutipan Quran surat Ar-Rum ayat 41 tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A. Terdapat banyak kerusakan alam baik di darat maupun di laut. B. Manusia merasakan dampak kerusakan yang diperbuatnya. C. Kerusakan alam disebabkan karena keserakahan manusia. Dan D. Kerusakan alam dikarenakan eksploitasi yang berlebihan. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu manusia merasakan dampak kerusakan yang diperbuatnya. Nomor 11. Cara menyembunyikan huruf-huruf dengan suara atau bacaan tebal merupakan cara membaca titik-titik. Pilihannya A. Tafhim, B. qalqalah, C. gunnah, dan D. tarqiq. Jadi kalau tebal itu dibacanya adalah tafhim. Soal nomor 12. Perhatikan ayat rumpang berikut. Wa sakhkhara lakumul titik-titik litazriya fil barri. Lafaz yang tepat untuk melengkapi potongan ayat rumpang di atas adalah titik-titik. Pilihannya A. Al-fulka, B. As-samai, C. An-anhar, dan D. As-samarati. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, sehingga ayat lengkapnya menjadi wasakhkhara lakumul fulka litazri fil barri. Soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kerusakan alam dan lingkungan selalu terjadi dari waktu ke waktu. Yang kedua, manusia dapat memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, manusia merupakan pelaku dan aktor utama kerusakan alam. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam sebagai rizki untuk manusia. Pernyataan yang terdapat pada Quran surat Ar-Rum ayat 41 terdapat pada nomor, maka jawabannya adalah nomor 1 dan 3, yaitu kerusakan alam dan lingkungan selalu terjadi dari waktu ke waktu, dan manusia merupakan pelaku atau aktor utama kerusakan alam. Soal nomor 14. Penjelasan berikut yang terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 32 adalah titik-titik. Pilihannya A. Kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh manusia.
B. Pemanfaatan alam sebagai sarana transportasi. C. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keimanan. Dan D. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dikaruniakannya. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu pemanfaatan alam sebagai sarana transportasi. Soal nomor 15. Perilaku yang mencerminkan sikap menjaga kelestarian alam kecuali titik-titik. A. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. B. Menanam dan merawat tanaman. C. Mendaur ulang sampah organik. Dan D. Membuang limbah ke sungai. Jawabannya adalah yang D, yaitu membuang limbah ke sungai. Karena ini adalah pengecualiannya. Selanjutnya bagian yang kedua, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 16, tulislah surat Az-Zukhruf ayat 13 dan terjemahannya. Maka tulisannya adalah litas tawu ala duhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum idas tawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Artinya itu, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Soal nomor 17. Sebutkan contoh perilaku sebagai bentuk menjaga kelestarian alam. Jadi yang A adalah mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. B. Menanam dan merawat tanaman. Dan D. Mendaur ulang sampah organik. Soal nomor 17. Bagaimana cara membaca tafhim? Jadi tafhim itu adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Bacaan tafhim dibaca dengan cara mengucapkan huruf di bibir sambil menjorokkan ke depan. Soal nomor 19. Sebutkan ketentuan lam jalalah dibaca tafhim. Jawabannya adalah lam jalalah dibaca tafhim apabila berada di awal kalimat, setelah harokat patah atau setelah harokat dhammah. Contoh pada kata Allahul ladzi, karena kan ini berada di awal kalimat Allahul ladzi. Kemudian setelah harokat patah. Harokat patah adalah pada subhanallah. Subhanallah dibaca tebal setelah harokat patah pada na. Kemudian salatullah. Salatullah itu setelah harokat dhammah, yaitu pada kata tak besar. Jadi salatullah. Nah, ini adalah tanda dhammah. Salatullah. Selanjutnya soal nomor 20. Jelaskan yang dimaksud dengan tarkik dalam ilmu tajwid. Jadi tarkik itu adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Bacaan tarkik dibaca dengan cara mengucapkan huruf di bibir agar mundur sedikit dan tampak agak meringis. Contoh Bismillah. Bismillah. Nah, ini dibacanya adalah tarkik. Demikianlah video pembahasan untuk soal PAI kelas 8 bab 1 semester 1 kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.